Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang complementary MOS logic. Dan di sini dari kelompok 8, 1 Ahmad Solihin, 2 Muhammad Zainuddin, 3 Robika Finasiri, 4 Ahmad Rohid Taufikur Rahman. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada table of context. Yang pertama ada pendahuluan CMOS inverter, ada CMOS NAND gates, CMOS NOR gate, CMOS set clear FF, dan terakhir daftar pusaka. Yang pertama pendahuluan kumpulan logika komplementari MOS atau CMOS menggunakan saluran P dan N MOSFET dalam sirkuit yang sama untuk menyadari beberapa keuntungan lebih pada keluarga PMOS dan NMOS. Umumnya, CMOS lebih cepat dan mengonsumsi sedikit power daripada keluarga MOS yang lainnya. Keuntungan ini diimbangi dengan meningkatnya kompleksitas proses fabrication yang lebih rendah. Poin yang kedua, CMOS inverter. Pada rangkaian CMOS inverter dasar ditunjukkan pada gambar di samping. Pada diagram tersebut, standar simbol untuk MOSFET telah digantikan oleh label blok P dan N untuk menunjukkan sebuah PMOS dan sebuah N MOSFET. Hal ini dilakukan untuk mempermudah menganalisis sirkuit. Jadi di tabel ini ada yang tergantikan oleh P dan N. MOSFET-nya telah digantikan P dan N. Nah, P yang bagian atas dan N yang bagian di bawah. Oke, lanjut. CMOS inverter. Inverter CMOS punya 2 MOSFET secara seri. Sedemikian rupa sehingga perangkat P channel punya sumber yang berhubungan ke plus FNO atau tegangan positif, dan perangkat N channel punya sumber yang terhubung ke ground. Gerbang dari kedua perangkat dihubungkan bersama sesuai input umum. Drain dari kedua perangkat dihubungkan bersama sebagai output umum. Level logika untuk CMOS pada dasarnya adalah +1 untuk logika 1 dan OF untuk logika 0. Oke, lanjut. CMOS NAND gate. Fungsi logika dasar dapat dibangun dengan memodifikasi inverter dasar. Gambar di samping menunjukkan gerbang NAND yang dibentuk dengan menambahkan MOSFET P channel paralel dan MOSFET N channel seri ke inverter dasar. Untuk menganalisis rangkaian ini, kita harus menyadari bahwa input O F menyalakan P MOSFET yang sesuai dan mematikan N MOSFET yang sesuai, dan sebaliknya untuk input sama dengan FOD. Oke, lanjut lagi CMOS NAND gate. Maka dapat dilihat bahwa satu-satunya saat output low akan terjadi ketika input A dan B keduanya high atau fan untuk menyalakan kedua NMOS dengan demikian memberikan resistensi rendah dari terminal output ke ground untuk semua kondisi input lainnya. Setidaknya satu P MOSFET akan menyala sementara setidaknya satu N MOSFET akan mati. Ini menghasilkan output tinggi. Lanjut lagi, CMOS NOR gate. Gerbang CMOS NOR dibentuk dengan menambahkan P MOSFET seri dan N MOSFET paralel ke inverter dasar seperti gambar di samping. Rangkaian ini dapat dianalisis dengan menyadari bahwa low pada setiap input menyalakan P MOSFET yang sesuai dengan N MOSFET yang sesuai, dan sebaliknya untuk input high. Terserah kepada NOR pembaca untuk menverifikasi bahwa rangkaian ini beroperasi sebagai gerbang CMOS N dan OR. Dapat dibentuk dengan menghubungkan NAND dan NOR dengan inverter tersebut. Oke, yang terakhir CMOS set clear
FF. Dua gerbang CMOS NOR atau gerbang NAND dapat disambung silang untuk membentuk kait set clear sederhana. Rangkaian gerbang tambahan digunakan untuk mengubah kait set clear dasar menjadi flip-flop D dan JK yang telah diatur clocknya. Dan yang terakhir daftar pusaka. Oke, cukup sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.